Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Sylvia Uslima, Ibu dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini Ibu akan mengajar berarti pelajaran matematika ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini siapa yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu ya. Anis? Oke, hadir. Zahra? Oke, hadir. Baik, berarti semuanya 28 orang, 28 murid berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum ke pembelajaran dimulai, di sini ada yang masih ingat gak kemarin materinya apa? Anis? Oh iya, betul. Kemarin materinya menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Sekarang pertemuan kedua berarti materinya yaitu materi untuk pertemuan kedua yaitu menentukan fungsi kuadrat berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum KKM-nya untuk mata pelajaran matematika berapa? Oh, belum tahu ya. Nah, untuk KKM untuk mata pelajaran matematika itu 75. Jadi, kalian usahakan nilainya harus di atas KKM ya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran pada materi fungsi yaitu tujuannya yang pertama, melalui pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, berarti adik-adik atau peserta didik dapat menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X dan sumbu Y dengan cermat. Nah, untuk yang kedua berarti pertemuan selanjutnya berarti adik-adik harus dapat menentukan fungsi kuadrat dari beberapa koordinat-koordinat yang berbeda melalui titik potong dan titik puncak yang tepat. Tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang kita gunakan itu yaitu PBL atau disingkat dengan Problem Based Learning. Berarti Problem Based Learning itu yaitu atau adalah metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar, berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Nah, di sini Ibu ada bahan ajar ya. Sebelum Ibu membagikan bahan ajarnya, kita akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Berarti untuk kelompoknya 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang ya. Ini untuk bahan ajarnya, Ibu akan membagikan kepada kalian. Sesudah Ibu membagikan bahan ajar, Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit. Cukup 5 menit? Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengamati dan membaca permasalahan yang sudah Ibu sajikan mengenai fungsi kuadrat. Nah, setelah kalian mengamati dan membaca, kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk melengkapi titik-titik yang ada pada bahan ajar tersebut ya. Silahkan, Ibu kasih waktu 5 menit. Baiklah, kalian sudah melengkapi titik-titiknya. Nah, kalau sudah, Ibu meminta salah satu kelompok dari kalian yang sudah mengerjakan bahan ajarnya presentasikan ke depan. Saya sudah, Bu. Kelompok saya sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 5 presentasikan ke depan. Baik, Bu, terima kasih. Untuk yang pertama, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar di samping. Misalkan terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik-titik, berarti titik-titik itu 1, 1,0 dan 4,0. Fungsi kuadrat tersebut juga memotong sumbu Y di 0,0
negatif 4. Apakah kamu sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya? Berarti langkah-langkahnya yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Untuk langkah yang kedua, karena memotong sumbu x di 1,0 dan 4,0 dapat dituliskan fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan a dikalikan x negatif 1 dikalikan dengan x dikurangi 4. Nah, untuk langkah-langkah yang ketiga, karena memotong sumbu x di Nah, untuk langkah yang ketiga, karena memotong sumbu Y di titik 0, negatif 4, berarti diperoleh F0-nya sama dengan negatif 4. Berarti F0 sama dengan A dikalikan 0 dikurangi 1 dikalikan 0 dikurangi 4. Berarti hasilnya negatif 4 sama dengan 4A. Berarti dapat diperoleh A sama dengan negatif 1. Dan untuk fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 4. Sekian dan terima kasih Ibu. Iya betul. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil dari bahan ajarnya. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Nanti sesudah itu kalian presentasikan lagi ke depan. Bagaimana? Sudah selesai? Silakan untuk kelompok tadi sudah ya, kelompok 5. Sekarang Ibu tunjuk kelompok 6, silakan maju ke depan. Baik Bu, terima kasih. Untuk nomor 1, soalnya tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x di titik negatif 2,3 dan 5,0 dan fungsi kuadrat tersebut juga memotong sumbu y di 2,4. Nah, untuk penyelesaiannya ada beberapa langkah. Yang pertama ada dimisalkan fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena memotong sumbu x di titiknya yaitu negatif 2,3 dan titiknya 5,0, berarti dapat dituliskan fx sama dengan a kali x ditambah 2 dikalikan x negatif 5. Nah, untuk langkah yang 3, karena memotong sumbu y di 2,4, berarti dapat diperoleh F2 nya sama dengan 4. Berarti F2 sama dengan A dikali 2 ditambah 2 dikali 2 negatif 5. Berarti 4 sama dengan negatif 2. Berarti 4 sama dengan negatif 12A. Maka diperoleh A sama dengan negatif 3 dan fungsi kuadratnya berarti sama dengan fx sama dengan negatif 3x pangkat 2 ditambah 9x negatif 30. Nah, untuk nomor 2, soalnya yaitu tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x di negatif 1,3 dan 4,2 dan fungsi kuadrat tersebut juga memotong sumbu y di negatif 2,4. Maka penyelesaiannya berarti langkah-langkahnya yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, langkah yang kedua, karena memotong sumbu x di negatif 1,3 dan 4,2, berarti dapat dituliskan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu sama dengan a dikalikan x ditambah 1 dikalikan lagi dengan x dikurangi 4. Nah, untuk langkah yang ketiga, berarti karena memotong sumbu y di negatif 2,4, berarti dapat diperoleh f negatif 2 sama dengan 4. Berarti f negatif 2 sama dengan a dikalikan negatif 2 ditambah 1 dikalikan lagi dengan negatif 2 dikurangi 4. Berarti dapat diperoleh a sama dengan 6/4 dan fungsi kuadratnya yaitu 6x pangkat 2 dikurangi 18x
dikurangi 24. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, di sini ada yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Afsah. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, bila diketahui titik potong dengan sumbu x dan satu titik yang dilalui, jika titik potong sumbu x adalah x1,0 dan x2,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah y sama dengan a dikalikan x negatif x1 dikali x negatif x2. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini Ibu ada tugas individu ya untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan kalian kerjakan di rumah, nanti di pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan. Nah, untuk penguat materi yang telah kita pelajari, silahkan kalian mencari referensi terkait materi. Kalian bisa cari-cari di buku-buku perpustakaan atau mencari di internet.